webinar. Kita akan mengikuti webinar tentang Introduction to Data Analysis. Para peserta sekalian, tantangan zaman sekarang ini mengharuskan kita bisa berperan dalam berbagai posisi. Salah satu yang sangat dibutuhkan dan sedang ngetren adalah sebagai seorang data analis. Nah, kita di program studi matematika atau mahasiswa di program studi matematika mungkin saat ini tidak dieksplisitkan ya dalam mungkin KPBI atau apa namanya dalam mata kuliah, tidak persis banyak disebut tentang data analis ini. Tetapi saya pinjam istilah dari filsuf abad ke-11 Al-Ghazali bahwa mungkin kita ini termasuk, kita yang saya maksudkan adalah kita yang berkecimpung dalam pembelajar matematik dan statistik, termasuk golongan-golongan orang yang belum tahu bahwa bahwa kita tahu sebenarnya. Nah, saya ulangi, kita mungkin termasuk golongan yang belum tahu kalau kita tahu. Itu istilah yang saya pinjam dari terjemahan filsuf Al-Ghazali abad ke-11 tadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Data analis itu kalau kita seriusi tengok ke dalamnya, ya isinya adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data berbicara tentang data kan butuh ilmu statistik. Kemudian bagaimana mengolahnya butuh pemrograman dan ada di matematik. Kemudian menyampaikan hasil olahan kita ya visual data. Itu juga di statistik sama matematik. Ditambah lagi mungkin dengan kemampuan database, kemudian pengolahan big data saat ini yang sedang ngetrennya. Itu semua hal-hal yang sehari-hari bisa kita dapatkan dalam materi pembelajaran di matematik ataupun statistik. Nah, saya kembali ke istilah tadi, kita tidak tahu bahwa diri kita tahu. Nah, berarti kita perlu dibangunkan, disadarkan bahwa kitalah sebenarnya orang-orang statistik dan matematik yang punya, apa saya katakan, tonggak-tonggak atau kitalah yang punya basis yang kuat tentang kemampuan-kemampuan yang diinginkan oleh data analis. Kalau melihat kebutuhan-kebutuhan tadi, ada kata kunci, ya. Artinya kalau kita ingin benar-benar menjadi seorang data analis, ada kata kunci adalah kita menyebarkan atau berkolaborasi ilmu kita dengan ilmu yang lain. Paling tidak, matematik dan statistik butuh kolaborasi. Karena seringnya kita di masing-masing keilmuan itu belum tahu gunanya apa yang sedang kita pelajari. Kebanyakan seperti itu. Kami di dosen-dosen pun sering terjebak dengan keadaan seperti itu. Apalagi tentunya mahasiswa. Tengoklah misalkan konsep sederhana. Kita belajar tentang limit dan turunan. Sudah latihan soal limit turunan. Tetapi mungkin ada sebagian kita yang tidak menyadari bahwa di luar sana limit dan turunan ternyata dipakai untuk misalkan menghitung kecepatan sesaat di fisika dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran kerjasama, dialog antar ilmu agar saya meminjam istilah Bu Dina dalam beberapa diskusi dengan saya, agar kita tidak ingin menciptakan hanya
istana pasir. Tapi istana yang sebenarnya. Apa maksud istana pasir dibanding dengan istana sebenarnya? Kalau kita hanya mengetahui ilmu kita sendiri di bidang kita tanpa melihat keluar ilmu orang lain, tanpa mau bekerja sama dengan orang lain, maka yang tercipta ibaratnya adalah mungkin ilmu kita bisa menjulang seperti istana, tapi hanya istana pasir, hanya istana yang homogen, yang bahannya hanya terdiri dari pasir. Tetapi ketika ada kolaborasi dengan yang lain, maka istana pasir itu bisa kita berikan kusennya dengan menggunakan kayu. Kita bisa berikan keramiknya, kita berikan atapnya dengan bahan yang terbaru, dan akan tercipta insya Allah istana yang sesungguhnya yang lebih menarik dari sekedar istana pasir. Hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa sedikit membuka atau memicu simpul di kepala kita bahwa belajar pada era sekarang ini butuh kedalaman belajar, tapi juga butuh kerjasama dengan bidang ilmu yang lain. Itu harapan saya dalam kegiatan webinar ini. Tidak lupa apresiasi yang tinggi kepada teman-teman panitia dari GCC yang sudah bersusah payah menyiapkan acara ini. Terima kasih atas nama Prodi Matematika, Bu Pembina GCC. Semoga kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang akan bisa terlaksana. Kalaupun ada sedikit kekurangan di sana-sini, mohon dimaafkan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Introduction to Data Analysis saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Marwan yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Acara keempat, dokumentasi. Diharapkan untuk semua tamu undangan dan seluruh peserta mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi sebanyak 3 kali. Di sini saya akan memberikan aba-aba 1, 2, 3, jadi rekan-rekan dapat membuat poster. Oke. Oke, kita mulai dokumentasinya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih untuk para tamu undangan dan seluruh peserta. Oke, sebelum lanjut acara kelima, saya ingin memberitahukan kepada seluruh peserta yang telah hadir bahwa setelah kegiatan webinar ini, kami akan mengadakan workshop yang akan dilaksanakan dengan tema Empowering Data Analysis, Skill for Effective Data Exploration. Jadi di sini saya ingin mengajak seluruh peserta, jika ingin mengetahui lebih dalam tentang data analisis, teman-teman dapat bergabung bersama kami dalam kegiatan workshop nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September pada hari Minggu, offline di kantor Aula Wali Kota. Di sana terdapat pemateri yang sama seperti webinar, yaitu Ibu Dina Eka Putri yang akan memandu kita, memberikan kita materi dan secara langsung dan pelatihan secara langsung juga. Di sana kami menyiapkan makanan untuk pagi dan siang, ada juga door prize, ada CV untuk menambah nilai-nilai teman-teman jika ingin mendaftar pekerjaan nanti. Jadi saya berharap untuk teman-teman semua bisa ikut bergabung bersama kami. Di sana dalam workshop nanti itu ada pesertanya terbatas. Jadi jika peserta sudah melampaui batas, teman-teman tidak bisa mengikuti workshop kami. Jadi diharapkan buruan sekarang untuk daftar workshop. Mulai dari sekarang bisa daftar workshop bersama kita.
Dan kita bakalan bertemu nanti pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 nanti di kantor Aula Wali Kota. Terima kasih untuk teman-teman. Acara kelima, penyampaian materi yang akan dipandu oleh Saudari Liavita Pratiwi. Kepada Saudari Liavita Pratiwi, dipersilakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Halo, sebelumnya saya mau konfirmasi apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Apa kabar nih? Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada webinar kita pada pagi hari ini yang bertemakan Introduction to Data Analyst. Saya Liavita Pratiwi yang akan menjadi moderator pada acara ini. Adapun acara ini akan terdiri dari 3 sesi teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan demo, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Jadi, teman-teman, pada kesempatan ini kita sangat beruntung nih, karena akan belajar dari seorang pemateri yang sangat berpengalaman di bidang statistik, khususnya analisis data atau data analyst. Langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Dina Eka Putri, SSI, MSI. Minta tolong CV. Beliau adalah seorang akademisi dan praktisi yang sangat berpengalaman di bidang statistik dan analisis data. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana statistika di Universitas Brawijaya dan melanjutkan Magister Statistika di Institut Teknologi 10 November. Dan saat ini menjadi dosen statistika di Universitas Mataram. Dalam perannya sebagai dosen, beliau aktif mengajar mata kuliah statistik serta membimbing mahasiswa dalam penelitian dan proyek akhir, terutama di bidang data analis. Salah satu achievement beliau yaitu pada tahun 2023, beliau mendapatkan dana hibah dari Kanada, the Canada Local Fund Initiative Guarantee, untuk proyek Rewind atau Rural Empowerment to Win Digital Project. Beliau juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian yang terkait dengan prediksi menggunakan machine learning, seperti churn predictive models untuk perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia, serta forecasting revenue untuk perusahaan yang sama. Dan tentunya masih banyak lagi prestasi dan publikasi yang telah beliau lakukan. Dengan latar belakang yang kuat di bidang analisis data serta pengalaman praktis yang mendalam, pasti teman-teman sudah tidak sabar kan untuk belajar hal menarik mengenai data analis dari beliau. Oke, baik, langsung saja kami mengundang pemateri kece kita nih pada pagi hari ini, Ibu Dina Eka Putri, SSI, MSI, untuk bergabung bersama kami di Zoom meeting pada pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Lia. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi di sesi pertama ini akan ada sesi pemaparan materi dan sesi demo dari Ibu, lalu baru kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar nih untuk menerima materi. Langsung saja untuk sesi penyampaian materi kepada Ibu Dina Eka Putri, SSI, MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada Mbak Lia atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mau menyapa dulu yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Matematika Bapak Dr. Marwan dan juga kepada pembina Gamatika Coding Club Ibu Bulkis, selamat pagi, dan juga kepada para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan susah payah.
dan juga dengan niatan yang insya Allah sangat mulia, yaitu dengan untuk menyebarkan ilmu dari data analisis ini. Juga buat para peserta semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya untuk para peserta. Jadi mungkin uh, dalam beberapa waktu ke depan saya akan berbagi sedikit ilmu dan pengalaman saya pribadi sebagai seorang data analis. Jadi mungkin tadi sudah sempat disebutkan, saya setelah lulus S2, saya sempat menjadi data analis di beberapa tempat. Dua di antaranya adalah yang pertama di salah satu proyek multinasional yang dilakukan di Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh waktu itu. Namanya Thrive Project sebagai data analyst manager dari 2017 sampai awal 2018, sekitar 1 tahun. Kemudian saya menjadi data analis di korporat di Telkom Indonesia di Jakarta, di headquarter atau di Telkom Pusat sebagai data analis juga, sebelum akhirnya saya menjadi dosen statistika eh, dulu sempat home base-nya matematika, kemudian pindah home base ke statistik sekarang. Dari perjalanan karir saya selama ini bisa saya bilang bahwa fokusnya memang selalu di bidang data analisis ya. Jadi apa namanya? Jadi kemampuan statistik saya memang benar-benar teraplikasi di bidang yang pertama itu di bidang kesehatan masyarakat, yang kedua itu di bidang bisnis development. Em, Kemudian, oh ya, panitia ini dari saya atau dari panitia ya, sharing slide-nya? Halo, Ibu boleh oke. Dari saya ya? ya atau oh ya boleh Boleh, Bu, boleh. terima Nggak kasih. apa-apa. Dari saya aja. eh oke. Jadi untuk workshop ke depan, kalau nggak salah ini judulnya Empowering Data Analyst Skills for Effective Data Exploration. Terima kasih banyak kepada para panitia juga yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi sedikit dari pengetahuan saya terkait dengan data analis ini. Eh, Mungkin untuk pada kesempatan kali ini saya nggak akan terlalu banyak bicara teknikal. Saya ingin membahas dari sisi point of view seorang data analis secara garis besar atau secara menyeluruh overall. Jadi gimana gambaran besar seorang data analis itu fungsi, kemudian eh job desk-nya ngapain, terus prospeknya bagaimana ke depannya, itu yang akan banyak saya bahas. Nanti mungkin akan ada demo sebentar, eh, apa yang kira-kira akan kita pelajari nanti kalau teman-teman ikut di workshop. Sebelumnya boleh tanya ini pesertanya dari mana aja ya? Apa ada yang dari luar luar matematika dan statistik? Pesertanya untuk mahasiswa Bu, tapi dari program studinya nggak hanya kita batasi dari matematika atau statistika, jadi agak beragam Ibu. Oh, oke. Ada yang dari jurusan lain nggak? Kalau ada boleh komen di kolom komentar ya. Ada nggak? Ada yang di luar matematika atau statistik? Nggak ada?
Oke, mungkin banyak matematika ya. Iya, Bu. Sepertinya lebih mayoritasnya dari matematika dan statistika. Oh, ini ada jurusan bahasa dan jurusan informatika. Oke. Oke, saya sharing lagi slide saya. Jadi ya selamat datang yang dari jurusan lain yang di non matematika dan non statistik. Cuma mau itu menurut saya sebuah keinginan belajar yang luar biasa ya untuk orang di luar matematika dan statistik itu mau belajar data analis gitu. Berarti sudah ada awareness bahwa data analis atau data analitik ini adalah sekarang itu udah free market. Jadi ini pasar bebas. Itu bukan lagi keilmuan yang hanya akan dikuasai oleh orang-orang dari matematika dan statistik. Walaupun ketika kita punya dasar atau background matematika dan statistik itu akan selangkah atau beberapa langkah lebih mudah, tapi data analis, data scientist, termasuk data analis di dalamnya data scientist itu sudah merupakan keilmuan yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi banyak banget sekarang yang menyelenggarakan kayak pelatihan-pelatihan data scientist, data analisis, business intelligence, dan lain-lain gitu. Jadi em, buat yang anak matematika dan statistik itu tergantung gimana kita mengambil positioning sekarang. Gimana kita turn basic competence itu apakah kita bisa gunakan atau malah kita akan eh, tersisihkan dari kompetisi itu karena sekarang tuh yang mau jadi data analis dan data scientist itu udah dari beragam background gitu. Bahkan banyak yang dari ilmu sosial. Jadi yang udah punya latar belakang matematika dan statistik itu silahkan ditambah kompetensinya biar nggak cuma bisa matematika dan statistik, tapi juga bisa mengkomunikasikan datanya, menambah dengan keilmuan lain, dan juga yang non matematika statistik ya eh, keilmuan lainnya sudah punya, sekarang tinggal bagaimana untuk menguasai matematika dan statistik sehingga bisa menjadi data analis juga. Jadi em, mengulang kembali yang disampaikan Pak Marwan tadi bahwa jangan sampai kita hanya pandai membuat istana pasir kita sendiri, tapi ketika kita cuma punya satu keilmuan itu ibaratnya hanya seperti bisa membangun istana pasir, tapi ketika kita punya lebih banyak kompetensi, itu itu analoginya mirip kayak kita punya berbagai macam bahan bangunan yang kompleks yang bisa membuat bangunan yang lebih utuh atau yang eh, lebih mewah gitu. Oke, itu itu em, pendahuluan saya untuk menyapa teman-teman lain juga yang di luar matematika dan statistik. Nah, sekarang saya mau tanya nih sebelumnya. Data analis atau data analitik itu kan kata pertamanya itu data ya. Apa sih yang di pikiran teman-teman ketika ngomongin data? Kata pertama dari data analis itu adalah data. Apa sih yang pertama kali ada di pikirannya teman-teman semua ketika ngomongin data dalam satu kata? Boleh ikut em, boleh ikut berpendapat di sini ya di Menti. Jadi di HP-nya masing-masing klik menti.com terus enter code yang ini, terus nanti tulis em, apa sih yang dipikirin ketika dengar kata data. Di Menti ya, yang mau jawab ya.
biar kita bisa lihat apa aja sih yang paling banyak dipikirin teman-teman kalau kita lagi ngomongin data. Ini kan kita lagi introduction to data analyst. Jadi kata pertama aja dulu. Apa sih yang dipikirin kalau lagi ngomongin data? Silahkan diketik di menti.com. Nggak cuma bisa sekali jawab, bisa ambil beberapa kali. Misalnya ada yang bilang fakta atau angka gitu. Jadi boleh tuh di 2 kata itu masing-masing satu di ketik di menti.com. Silahkan teman-teman mungkin bisa langsung dicoba aja ya, dibuka linknya. Langsung kok nanti ketika klik Menti akan muncul Mentimeter nanti di Google-nya. Lalu setelah itu boleh accept all cookies atau sebagainya, baru silahkan dimasukkan PIN yang tadi. Boleh dicoba ya teman-teman. Ini udah ada beberapa eh, informasi yang masuk, informasi lagi kayak berapa input yang masuk. Apa sih data menurutmu dalam satu kata? Ini yang belum join Menti, kodenya 137794043. Udah ada lagi yang mau memberikan respon? Kita sampling aja 24 sudah cukup. Kalau masih ada yang mau boleh. Oke, udah ya. 30 sudah menyebar normal harusnya nih. Oh, udah 33 respons. Oke, kita cukupin aja ya di sini. Udah? Oke, sampai 9.40. Oke. Oke, kita tutup di 38 respon ya. Jadi, makasih teman-teman yang udah join di Menti dan memberikan pendapatnya. Apa sih itu data dalam satu kata? Nah, di sini kita bisa lihat langsung. Jadi, ini termasuk dashboard yang bisa langsung kita lihat apa sih yang paling banyak di word cloud atau di awan kata ini teman-teman pikirin. Jadi, ini sebenarnya salah satu bentuk data collection dan di sini kita bisa lihat modus apa yang eh, kata apa yang paling sering muncul atau kita kalau di statistik tuh namanya modus data yang paling sering muncul. Nah, dari sini kita juga bisa lihat apa sih top of mind atau yang paling pertama kita pikirin kalau kita dengar kata data. Nah, di sini dari dashboard ini kita bisa lihat yang paling besar itu informasi. Jadi banyak yang di sini yang ketika ngomongin data itu mikirnya data itu adalah informasi. Yang kedua fakta. eh Terus apalagi nih yang besar lagi, angka yang rumit. Itu adalah beberapa pendapat teman-teman soal data. Ada lagi yang lain, ada yang bilang parameter, ada bilang sekumpulan angka.
terus sejumlah informasi dan lain-lain. Eh, terus ya, itu dia beberapa pendapat dari teman-teman semua terkait dengan data. Tadi ada yang nyebut new oil, kayaknya tadi ngelihat presentasi ini udah sempat ngelihat di page 3 ya. eh ya, mungkin ada beberapa definisi tentang data yang konvensional. Bisa teman-teman cari sendiri apa sih data itu. Eh, saya ingin meng-highlight perspektif yang menarik tentang definisi data itu dari seorang yang namanya Clive Hamby. Eh, ada yang tahu mungkin ceritanya Clive Hamby ini gimana? Boleh kalau ada yang mau cerita. Ada hadiah dari panitia untuk penanya atau peserta yang interaktif. Ya, Mbak Moderator. Enggak, Bu, mau mempersilahkan teman-teman. Mungkin ada ini yang ingin berpendapat. Ya, ada yang mau nyoba jawab nggak? Ada yang tahu Clive Hamby sebelumnya? Kalau di sini tulisannya a British mathematician and entrepreneur in the field of data science and customer-centric business strategies. Ada yang tahu siapa Clive Hamby? Mungkin oke, saya langsung aja kalau belum ada yang tahu. Jadi mungkin banyak definisi soal data, tapi beberapa yang menarik adalah ketika data itu disejajarkan dengan ada yang bilang data is the new currency, jadi mata uang yang baru itu data. Ada yang bilang data is the new oil, kayak Clive Hamby. Jadi Clive Hamby ini sedikit cerita adalah seorang ini ya, sesuai dengan yang saya tulis di sini, a British mathematician. Dia juga seorang data scientist yang menjadi terkenal statementnya ketika dia bilang data is the new oil. Clive Hamby ini em, yang paling eh, remarkable atau paling eh, terhighlight prestasinya adalah ketika di tahun 94 Clive Hamby ini membantu jaringan supermarket di Inggris namanya Tesco. Kalau di sini semacam hypermart atau Lotte Mart gitulah. Eh, nah, namanya itu Tesco di sana. Eh, jadi itu dia pertama kali untuk memperkenalkan yang namanya customer loyalty program. Jadi kalau kita biasanya belanja, misalnya di Traveloka, di tiket.com, itu ada yang kita dikasih poin sampai kita ada di level-level tertentu. Ada yang platinum, ada yang gold, ada yang silver, dan lain-lain. Nah, itu dia yang pertama kali pakai Tesco Club Card. Cara kerjanya dia dan timnya mencoba melihat behavior dari pelanggan yang belanja di Tesco, dan dari behavior itu dia coba untuk melakukan berbagai macam bisnis strategi. Dia melihat preferensinya gimana para pelanggannya, pola belanjanya gimana, kebutuhannya pelanggannya gimana. Terus itu dia jadikan strategi pemasaran yang membuat Tesco itu menyesuaikan promosinya, penawaran-penawarannya, termasuk tata letak tokonya. Juga kampanye pemasarannya, dan di situ ada sesuatu yang bikin pelanggan itu menjadi senang belanja di Tesco karena merasa penawarannya personalized. Jadi sangat sesuai nih sama apa yang mereka mau. Itu karena si Clive Hamby ini menggunakan behavioral dari pelanggan itu untuk membuat strategi pemasaran. Jadi dari situ cara pemasaran dengan menggunakan uh, loyalty customer yang pakai card, kemudian dikasih bonus dan lain-lain itu berkembang ke seluruh dunia.
dan dia menggunakan data untuk banyak hal, terutama di strategi bisnis gitu. Itu dia yang Clive Humby, dan Clive Humby ini dari situ berpendapat bahwa data is the new oil, karena banyak hal yang kemudian dia dapatkan hanya dengan mengolah data. Jadi dia mengibaratkan data itu mirip nih sama mengolah minyak. Kenapa? Karena data itu bisa terkumpul, ada di mana-mana. Tapi kalau nggak diolah, itu sama aja, dia nggak bisa memberikan nilai tambah. Tapi ketika kita tahu cara mengolahnya, menjadikan dia suatu bahan baku dari inovasi, maka data itu menjadi berguna. Sama seperti minyak yang harus mengalami pengolahan dulu sampai menjadi bensin, menjadi plastik, dan lain-lain, sehingga menjadi apa namanya, keuntungan ekonomi dan keuntungan bisnis yang kompetitif bagi perusahaan yang memakai data. Itu dia sedikit dari Clive Humby. Nah, Clive Humby ini juga atas jasanya di bidang data scientist itu dapat kehormatan dari kerajaan Inggris. Dia dapat gelar OBE, Order of British British apa ya? Ya pokoknya itu namanya OBE, untuk gelar kehormatan untuk berbagai bidang atas kontribusinya di data scientist. Jadi menarik untuk dari statementnya Clive Humby ini, bahwa dia mendefinisikan data sebagai the new oil. Kenapa sih the new oil? Seperti yang tadi saya sempat jelaskan, data itu adalah raw material, dan untuk bisa menjadikan data itu berbunyi atau bermakna, itu perlu ada di-refine atau diolah, dianalisis, diproses dan dianalisis, sehingga menciptakan insight yang berguna dan juga bisa mendrive kita untuk melakukan inovasi. Ubiquity and pervasiveness, sama seperti minyak lagi, diibaratkan, dianalogikan bahwa dia tuh ada di mana-mana dan dampaknya itu meluas. Jadi data juga bisa di-generate di mana aja, across industries, terus memberikan opportunity yang luas kepada orang-orang yang bisa memanfaatkan data itu. Ubiquity itu maksudnya dia bisa ditemukan di mana-mana, dan pervasif itu artinya dia dampaknya sangat luas. Data juga bisa menjadi economic powerhouse atau sumber dari kekuatan ekonomi. Akan terlihat berbeda perusahaan atau negara yang benar-benar memanfaatkan datanya dengan baik dibanding dengan perusahaan atau negara yang kurang bisa mempergunakan datanya dengan baik. Nah, Indonesia sendiri sekarang baru datang dengan inisiatif yang namanya Satu Data Indonesia atau One Data Indonesia. Jadi awareness-nya Indonesia sudah ada untuk mempergunakan data dengan baik dan tidak terpencar-pencar. Jadi makanya mulai ada yang satu kartu yang ada rencana SIM, dan kartu-kartu lain itu KTP disatukan, itu agar data-datanya bisa terintegrasi sehingga lebih terlihat gitu pattern atau perilaku dari warga negaranya, sehingga nanti itu juga bisa digunakan untuk sebagai perencanaan kebijakan suatu negara. Dan jadi fondasi dari digital ekonomi juga banyak hal yang kemudian muncul dari data, misalnya Bitcoin, terus blockchain. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah main Bitcoin di sini atau tertarik sama blockchain. Nah, data itu juga jadi salah satu pondasi dari ekonomi digital seperti itu. Seperti blockchain dan
apa tuh tadi namanya, Bitcoin. Kemudian competitive differentiator, jadi perusahaan atau negara yang memanfaatkan data itu memiliki sisi kompetitif yang beda daripada mereka yang tidak mempergunakan data. Contohnya aja, kalau dulu kita mengenal negara-negara Arab itu sangat kuat ekonominya karena ditopang sebagai penghasil minyak bumi, atau ya sebagai sampai ada asosiasi yang namanya OPEC, Oil Produce Economy Countries gitu kan. Jadi negara-negara Arab dan negara-negara lain yang menjadi penghasil minyak itu dulu ekonominya gempa ya, ya nggak sih? Iya, mohon maaf Ibu. Kaget. Iya. Oke, udah. Gimana moderator, kita bisa lanjut lagi nggak nih? Aman, Bu. Iya Bu, aman Bu. Anak-anak aman, Bu. Boleh Bu, silahkan dilanjutkan. Oke, ya jadinya negara-negara, maaf ya kita lanjutin ya tadi. Saya juga hampir lari sih, tapi udah selesai kayaknya. Oke, kita lanjut. Ini pesertanya masih dengerin nggak atau masih lari nih? Gimana teman-teman, aman kah? Sudah berada di tempat yang aman? Oke. Oke, Udah ada mungkin kok tarik yang nafas dulu ya teman-teman, udah ada baru yang kita... staging di sini. Udah ada yang kembali ke posisi. Oke. Ya semoga di tempat-tempat para peserta ini aman semua ya. Ini cuma sebentar aja sih gempanya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kalau dulu kita sering lihat negara-negara penghasil minyak itu punya asosiasi karena mereka ekonominya sangat kuat ditopang sama minyak bumi. Nah, sekarang kita bisa lihat itu sudah jauh bergeser, bahwa negara-negara itu kemudian jadi, ya masih tetap karena minyak bumi masih dibutuhkan, tapi ada shifting atau pergeseran menuju ke eh, yang memainkan banyak em, role ekonomi sekarang itu adalah ekonomi digital, dan pemain utama di ekonomi digital itu ada Google, Amazon, Meta, yang dulu kita tahu dengan Facebook-nya. Kemudian tadi Apple udah ya, Amazon, terus ada Windows, IBM. Nah, mereka dikenal sebagai tech giants atau raksasa teknologi, dan mereka mm, memainkan data pelanggan di situ. Eh, Mereka melihat bagaimana behaviornya pelanggan, bagaimana behaviornya user mereka, kemudian mereka memonetisasi data itu, membuat analisis dari data yang banyak itu untuk kemudian mereka jadikan, oh misalnya customer ini ternyata sukanya misalnya K-pop, jadi eh, jadi iklan atau sponsor yang datang ke mereka juga algoritmanya seperti itu. Jadi mereka juga em, melihat bagaimana sih tren di seluruh dunia, kemudian mereka membuat analisisnya. Jadi kayak mereka tahu apa yang mereka mau jual berdasarkan apa yang data yang kita berikan kepada mereka secara sadar ataupun tidak ketika kita sudah mengklik I agree to term and condition. Jadi di situ kita sedang menyerahkan data kita, entah kita jalan kemana, tracking langkah kita berapa. Dari situ kita bisa kemudian
misalnya kita input misalnya berat badan kita, berapa kali kita jalan setiap hari. Nah, di situ juga bisa dijual juga analisis terhadap konsumen di seluruh dunia, misalnya kayak oh ternyata eh, ada tendensi bahwa terjadi peningkatan obesitas misalnya di seluruh dunia, dan di situ misalnya perusahaan-perusahaan kesehatan bisa mengambil strategi apa yang produk yang mereka perlu tawarkan. eh yang yang terakhir, samanya data sama minyak bumi itu adalah data itu tersebar di mana-mana. Sama kayak minyak bumi itu tersebar di mana-mana. Tapi untuk mengolahnya perlu ada regulasi. Jadi nggak semua orang bisa mengolah suatu data. Jadi misalnya aja kita mau penelitian, kita harus ambil data di tempat-tempat yang sudah memang punya izin untuk em, memiliki punya izin atas kepemilikan data, misalnya BPS, misalnya lagi Dinas Kesehatan, itu mereka punya lisensi untuk sebagai pemilik data dari warga negara. Sama juga kalau misalnya kita mau menganalisis data telekomunikasi. Data telekomunikasi itu bisanya hanya diakses oleh pemiliknya, misalnya data yang dikumpulkan oleh Telkom dari traffic pengguna internetnya Telkom itu hanya data owner yang bisa pakai, dan itu diatur oleh hukum, privacy, security, dan regulasinya. Itu beberapa kesamaan yang kenapa kemudian si Clive Humby ini menyatakan bahwa data itu new oil. Tapi secara garis besar bahwa hal yang bisa kita ambil dari data is the new oil adalah data itu nggak akan jadi apa-apa ketika kita tidak bisa melakukan proses dan analisis terhadap data itu. Jadi itu yang membuat kompetensi data analytics itu menjadi sangat penting, karena sekarang itu dikit-dikit data, dan kalau kita punya kemampuan untuk mengubah data itu menjadi suatu informasi yang insightful, maka di situ adalah kompetitif kompetitif sisi kompetitif kita untuk bisa bersaing. Ini dia yang terjadi di internet di 2023 selama 1 menit. Ini hanya beberapa website populer yang sering dipakai di dunia. Tentunya masih banyak lagi traffic penggunaan yang lain, tapi kita bisa lihat di sini bahwa hanya dalam 1 menit ada 2,4 miliar Google Search. 2,4 juta, maksudnya kalau di sini 2,4 M. 2,4 juta Google Search. Kemudian yang sekarang sering dipakai itu TikTok, nggak ada ya di sini ya. Kayak 347.222 tweets dalam 1 menit. Ini menggambarkan betapa dunia sekarang udah overflow sama data gitu. Jadi bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa mengambil intisari dari data yang setiap menit ini mengalir jutaan data gitu. Seni mengolah data mentah menjadi insight yang bermanfaat untuk bisnis purpose itu yang disebut dengan data analytics. Jadi bagaimana kita bisa mengubah raw data yang awalnya cuma sekumpulan angka atau huruf, informasi yang tidak punya pattern, tidak punya tren, tidak punya sesuatu yang bisa kita sampaikan, itu menjadi sesuatu yang insightful dan berguna untuk para pemangku kepentingan atau stakeholders. Di sini business purpose itu bukan hanya sekedar kepentingan bisnis. Di sini bisnis itu didefinisikan bukan bisnis, literally bisnis saja, tapi kepentingan. Bisnis itu kalau diterjemahkan itu bukan bisnis ya, tapi kepentingan. Jadi misalnya
di biologi mau analisis bagaimana perkembangan tinggi kecambah, maka bisnis purpose-nya adalah mengukur laju kecepatan pertumbuhan. Itu namanya bisnis purpose. Terus kalau di bahasa misalnya mau mengukur sebagaimana eh, kalau di bahasa itu biasanya kayak mau lihat berapa kali frekuensi penggunaan grammar tertentu misalnya. Berarti bisnis purpose-nya adalah eh, kita bisa yang tadi itu kita bisa melihat bagaimana jumlah kesalahan penggunaan kata tertentu dalam bahasa, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi bisnis itu tergantung kepentingannya, kepentingan atau tujuannya. Nggak melulu soal bisnis ekonomi. Dan yang paling penting dari bagaimana kita mentransformasi dari data yang mentah ini ke sesuatu yang berguna adalah yang perlu kita ingat adalah bahwa end user atau pengguna akhir itu mau yang sesederhana mungkin. Jadi nggak peduli misalnya ini saya ngomongin data analis ya. Nggak peduli mau di misalnya di prodi matematika diajarin kalkulus segala macem bla bla bla. Mereka tidak mau tahu sekompleks itu. Mereka mau yang paling parsimoni atau paling sederhana. Jadi mereka eh, nggak mau untuk yang nambah masalah, ngerti ngerti sesuatu yang terlalu kompleks. Mereka ingin sesuatu yang disederhanakan. Jadi eh, yang perlu kita ingat ketika kita melakukan data analytics berdasarkan pengalaman saya di beberapa pekerjaan sebelumnya adalah bagaimana pemangku kebijakan atau stakeholders itu mendapatkan komunikasi yang paling sederhana dan dia bisa mengerti untuk mengambil kebijakan di insight itu. Jadi bukan sesuatu yang harus kompleks, tapi sesuatu yang harus dimengerti. Tujuannya adalah membuat orang mengerti, membuat orang bisa mengambil insight yang bermanfaat. Jadi kalau kita sengaja nulis yang susah-susah, itu gimana orang bisa ngambil insight kalau dia aja nggak ngerti bahasanya. Jadi em, dipahami di mindsetnya kalau menjadi data analytics, kita di sini berusaha untuk menjadi problem solver, bukan nambah masalah. Gimana cara menjadi problem solver adalah membuat analisis yang sesederhana mungkin. Jadi prinsip parsimoni atau mensederhanakan sesuatu itu sangat penting ketika kita ngomongin data analytics. Nah, ini contohnya gimana data itu ada di luar itu, di internet, dimanapun. Data itu kita anggap sebagai sebuah Scrabble puzzle kayak gini. Sangat banyak huruf-huruf, banyak data. Kalau huruf ini kita analogikan sebagai data, tujuan kita adalah melihat highlight dari data itu, mengambil pattern tersembunyi dari data itu yang bisa kita, oh ini loh yang berusaha data itu sampaikan dan perlu orang lain tahu, terutama orang lain itu yang dimaksud di sini adalah stakeholders. Jadi dari sekumpulan data ini kita perlu tahu patternnya gimana, trennya gimana, apa yang coba disampaikan sama data ini. Itu yang perlu seorang data analis bisa olah dan komunikasikan kepada stakeholders atau pemangku kebijakan sebagai dasar mereka untuk mengambil keputusan atau decision making. Ya, jadi data analytics provides the tools and methodologies needed to sift through vast amounts of data, filtering out noise and focusing on what's important. Jadi di sini highlightnya adalah filtering out noise, artinya kayak menyampingkan noise atau informasi-informasi yang kurang bermanfaat dan hanya fokus pada apa yang penting saja untuk stakeholders ketahui.
Nah, ini dia data analis itu siapa. Jadi data analis itu seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, kita membantu untuk memberikan cerita atau pola yang menarik dari data yang banyak itu. Data analis itu sebenarnya bagian dari data scientist. Jadi data scientist itu bukan hanya data scientist saja, tapi dia bercabang jadi banyak. Ada data analis, ada ada data engineer, ada machine learning, ada data architecture, macam-macam. Nah, data analis itu bagian dari data scientist. Bedanya data analis dengan data scientist, kalau data analis itu ada di front, jadi dia lebih banyak main statistika sama matematika. Kalau data scientist dia dua core-nya, ada statistika matematika dan juga ilmu komputer. Jadi kalau data analis sebenarnya uh, soft version of data scientist. Ketika itu ditambah sama kemampuan ilmu komputer yang software engineer itu, dia akan menjadi data scientist. Data analysts are detectives of modern business world, uncovering insight hidden within data that drive critical business decision. Jadi memang data analis ini fungsinya adalah bagaimana dia melihat hidden pattern, sekali lagi untuk melihat insight yang bermanfaat, kemudian nanti diterjemahkan untuk jadi decision making. Data scientist itu the sexiest job of the 21st century, berdasarkan dari Harvard Business Review, dan memang sampai saat ini demand-nya tinggi. Bisa dilihat di sini, sekitar 41,90% itu job dari data science termasuk data analis di sini sangat tinggi, tapi kebutuhannya masih kurang. High demand ini yang bikin banyak jurusan lain di luar matematika dan statistika melihat data science sebagai posisi yang sangat menjanjikan. Jadi seperti yang udah saya sampaikan di sebelumnya, itu sekarang data scientist termasuk dalamnya data analis dan statistisi itu menjadi open competition. Jadi kompetisi terbuka di berbagai bidang gitu. Jadi teman-teman matematika dan statistika wajib aware atas tingginya opportunity ini, juga perlu aware juga bagaimana kalau kalian tidak membekali diri dengan kompetensi lainnya, ini akan lepas gitu. Jadi kalian nggak bisa cuma berbangga, oh saya anak matematika dan statistik, kemudian tanpa tambahan kompetensi lain, itu nilai value kalian dan competitiveness kalian itu sama hampir setara dengan yang lain, karena banyak banget sekarang kursus-kursus data scientist, data analis. Nah, kalau kalian punya keilmuan pendamping, misalnya kalian pengen jadi data scientist di bidang bisnis, berarti kalian harus punya kompetensi lain, yaitu kompetensi di bidang bisnis. Karena ketika kita mengkomunikasikan data, kalau kita cuma ngeluarin output itu gampang. Kita bisa klik-klik di SPSS, tinggal ngeran R, tapi untuk bisa mengkomunikasikannya menjadi sebuah insight, itu kita perlu terus belajar bagaimana ilmu lain itu harus bisa komplement, menjadi komplementer dari keilmuan matematika dan statistika kita. Nah, ini saya bukan mahasiswa matematika statistik, kenapa harus belajar data analytics? Karena aplikasi statistik itu ada di semua bidang, karena kita sifatnya adalah tools atau perantara, maka dia digunakan hampir di semua bidang kehidupan gitu. Jadi kalian walaupun misalnya udah banyak data scientist di bidang bisnis, kalian masih bisa cari bidang lain sebagai bidang pendamping
masih bisa di political science misalnya. Kalau ada pilkada, kalau ada pilpres, itu kalian bisa menggunakan analitik kalian untuk misalnya kalau di Twitter itu ada drone emprit namanya. Drone emprit itu biasanya setelah debat capres waktu dulu selalu langsung text mining dia, data mining pakai Twitter, kemudian melakukan analisis bagaimana sih sentimen eh warga warga X terhadap paslon-paslon tertentu, terus gimana quick count, gimana elektabilitas, semuanya pakai statistik. Nah, itu juga salah satu kenapa samanya data analis sama minyak bumi adalah di data analisis itu ada yang namanya data mining. Mining itu artinya menambang data, jadinya nggak cuma minyak yang ditambang, tapi sekarang data juga bisa ditambang, misalnya dari aplikasi X, dari Google, dari macam-macam website. Exploratory data analysis ini, data analytics itu banyak fungsinya. Yang paling utama sebenarnya adalah untuk decision making. Jadi kita berharap bahwa semakin ke depan semakin banyak hal yang science based, evidence based, dan data driven gitu. Jadi semua tuh berdasarkan data. Gimana suatu strategi maupun keputusan-keputusan perencanaan, bisnis, dan lain-lain itu harus berdasarkan sesuai dengan sains dan berdasarkan data. Selain itu, kita di data analytics juga bisa menggunakan itu untuk monitoring dan evaluasi. Jadi gimana kita bisa terus improve. Misalnya kalau dulu di Telkom, jadi untuk teman-teman itu bisa langganan ya, langganan misalnya IndiHome itu satu kali narik kabel itu modalnya itu 3,5 juta. Jadi ketika orang baru langganan 2 bulan, 2 bulan anggap aja dia baru bayar 700.000, itu belum nutup, belum BEP, belum balik modal. Jadi kita waktu dulu itu ada churn analytics namanya. Churn itu cabut. Jadi sebelum mereka cabut, kita udah prediksi ini orang bakal cabut atau enggak. Kalau ada kemungkinan dia akan cabut langganan setelah kurang dari 6 bulan dia berlangganan, itu kita akan lakukan kayak upaya retensi atau biar mereka nggak cabut dulu sebelum waktunya BEP-nya berakhir gitu, karena ketika cost-nya belum nutup itu akan jadi kerugian perusahaan. Nah, itu yang beberapa hal yang dulu saya lakukan ketika saya di Telkom, itu salah satunya adalah memprediksi apakah pelanggan itu akan cabut atau tidak. Terus ada lagi misalnya gimana membagi target penjualan ke seluruh Indonesia gitu. Di mana yang penjualannya cukup bisa potensial itu dibagi lebih banyak, dan yang lain yang kurang potensial atau kompetisinya tinggi itu punya pertimbangan sendiri. Jadi hal-hal seperti itu sangat berguna untuk perusahaan dan perencanaan di bidang-bidang lain. Ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang proses data analisis. Nah, mungkin nanti di minggu 2 minggu lagi kalau ada yang kalau masih ikut yang workshopnya, beberapa hal itu yang perlu yang akan kita sampaikan itu. Jadi agar ekspektasi kita sama apa yang kita akan dapatkan dan apa yang akan saya sampaikan itu, gimana sih cara melakukan data analisis yang terdiri dari pertama bagaimana kita bisa mendefine problem sampai ke mempresentasikan data.
Nah, define the problem ini sangat penting, terutama untuk data analis, sebagai initial step dari serangkaian proses data analis ini, karena ketika kita tahu problemnya, kita tahu data apa yang perlu kita kumpulkan, analisis macam apa yang kita perlu lakukan, terus eh, apa yang sebenarnya diharapkan oleh stakeholders itu untuk kita jawab gitu. Jadi kembali define problem ini adalah bagian kita berusaha untuk mengerti bagaimana caranya jadi problem solver dari suatu masalah. Em, Sekali lagi, kalau untuk data analisis, terutama yang berhubungan sama stakeholders, mereka tuh nggak mau yang ribet-ribet. Biasanya fokusnya data visualisasi, karena visualisasi itu paling mudah dimengerti dan paling gampang kita komunikasikan ketika kita presentasi. Setelah kita paham apa yang jadi tujuan dari analisis kita, apa yang jadi problemnya, kemudian baru kita ke tahap data collection, terus ada bagian yang paling penting dari bagian yang paling banyak porsinya dari suatu data analisis itu sebenarnya adalah data cleaning atau data cleansing. Jadi di sini kita termasuk kayak ngurangin data yang duplikasi, kemudian data yang punya missing value, data yang punya outliers, semuanya itu ada di data cleaning ini. Dan untuk data mentah itu 80% proses itu ada di data cleaning. Kalau datanya udah clean, udah bersih, itu banyak hal yang jadi manfaatnya gitu. Jadi analisisnya lebih akurat, terus tidak banyak bias dari datanya. Nah, data analisis itu bisa dilakukan setelah datanya sudah bersih di cleansing. Part antara data cleansing dan data analisis itu ada namanya explanatory data analysis. Itu di sana kita bisa lihat bagaimana karakteristik datanya, berapa banyak missing value-nya, berapa banyak kolom-kolom yang discrete dan continue dan lain-lain. Kita eksplorasi bagaimana datanya dan bagaimana karakternya akan mempengaruhi model analisis kita selanjutnya. Nah, setelah itu ada data analisis. Data analisis ini bisa deskriptif, bisa inferensial, kemudian data visualisasi, banyak jenis plot kalau di R. Kemudian terakhir itu bagaimana kita cara mengkomunikasikan dan mempresentasikan datanya. Ini yang tadi sempat saya bahas. Jadi untuk yang pertama itu kita harus tahu masalah apa yang dihadapi oleh stakeholders. Ini kita menempatkan diri sebagai seorang data analisis, entah itu di perusahaan atau di pemerintahan, di NGO, dimanapun, kita harus tahu masalah apa sih yang pengen dilihat, apakah ingin monitoring, apakah ingin evaluasi, apakah ingin membuat strategi pemasaran, dan lain-lain. Kita harus tahu bagaimana masalahnya sebenarnya yang dihadapi oleh stakeholders. Dari situ kita jadinya tahu apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan solusinya melalui data analisis kita. Terus masuk ke pengumpulan data. Jadi data itu ada yang data primer dari pihak pertama, ada yang dari pihak kedua, dan ada data dari pihak ketiga. Alat penyimpanannya ada Google Sheet, Excel, dan lain-lain. Basis datanya bisa SQL maupun Oracle. Nah, membersihkan data itu tujuannya biar datanya akurat, relevan, dan minim error ya. Termasuk di dalamnya itu kita melakukan beberapa data manipulasi. Jadi kalau di data analis itu, data manipulasi itu bukan memanipulasi secara negatif ya. Jadi mengubah data dari bentuk satu ke data yang lain itu namanya data manipulasi. Kalau data yang dia dipalsukan itu namanya data fabricating, bukan data manipulasi.
Jadi itu bedanya ya. Jadi jangan salah ketika data manipulasi itu bukan berarti datanya tuh sedang dipalsukan. Tapi ketika datanya dipalsukan itu namanya data fabricating. eh Semoga nanti istilahnya nggak salah. Jadi ketika kalau di luar ngomongnya data manipulasi, oh lagi memalsukan data nih. Nggak ya. Jadinya data fabricating itu baru data yang dipalsukan. eh Analisis data ini dia yang bisa deskriptif maupun inferensia. Jadi teman-teman di sini semoga udah tahu bedanya deskriptif sama inferensia. Jadi kalau deskriptif itu lebih sesuai namanya, dia lebih mendeskripsikan karakteristik suatu dataset. Nah, kalau inferensia ini gimana kita mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampelnya. Em, Kalau dari segi tujuannya, kalau yang deskriptif itu memberikan ringkasan, kalau yang inferensia itu memberikan kesimpulan dan generalisasi dari data sampel. Ini bisa dibaca nanti. Ukurannya kalau yang deskriptif itu ada rata-rata, median, modus. Terus kalau inferensial ada confidence interval, terus nilai P, statistik, dan lain-lain. eh Terus kalau hasil akhirnya, kalau yang deskriptif itu biasanya bisa data masa lalu atau tren saat ini. Kalau inferensia itu lebih banyak ke modeling, bisa klasifikasi, terus memprediksi kejadian di masa depan, atau mengeneralisasi tren untuk populasi. Ini ada beberapa jenis visualisasi data, ada pie chart, bar chart, diagram Pareto, banyak lagi, ada stem leaf, terus ada stem and leaf, ada histogram, ada line chart dan lain-lain. Terus menyajikan data ini part yang terpenting, salah satu part akhir yang akan krusial juga karena banyak yang bisa membuat analisis tapi tidak bisa menceritakannya. Jadi di penyajian data ini adalah gabungan antara visual dan cara kita untuk data storytelling. Ini kombinasi yang diperlukan untuk kemudian kita mengkomunikasikan hasil analisis kita kepada end user atau stakeholders kita. Misalnya gambarnya nggak menarik, tapi ceritanya udah oke, itu juga kurang tepat ya. Jadinya suatu visual yang menarik itu perlu didukung dengan kemampuan kita untuk bercerita atau mengkomunikasikan sebuah data itu menjadi cerita yang utuh. Tuh. Nah, untuk proses terakhir dari visualisasi data itu bisa ditulis di makalah atau presentasi, misalnya lagi ada tugas kuliah atau tugas presentasi. Ada juga yang dibuat di dashboard atau di infografis. Banyak yang pernah lihat infografis macam gini kan ya. Itu menggunakan teknik visualisasi data. Gimana data-data, kalau di kasus ini data sensus penduduk yang menjelimet pakai Excel itu kemudian disederhanakan hanya seperti ini saja. Jadi orang yang cuman ngelihat ini udah bisa langsung menarik kesimpulan sangat cepat gitu tentang apa yang terjadi di hasil sensus penduduk 2020. Hanya dengan melihat data-data ini saja, dengan proses yang sangat panjang, sensus penduduk, sensus artinya dia mengambil data untuk seluruh populasi di Indonesia, dan itu tentu prosesnya sangat panjang. Kemudian proses lain, data cleansing dan lain-lain, semua itu walaupun prosesnya kompleks, tapi hasil akhir yang kita lihat itu adalah hasil akhir yang sesederhana mungkin. Jadi seperti ini. Ini prinsip parsimoni di sini digunakan, prinsip kesederhanaan. Gimana pun ribet proses di belakangnya, orang hanya ingin tahu bagian-bagian yang perlu di-highlight atau perlu dimunculkan gitu. Misalnya dari 270 juta jiwa ternyata ada 27,94% Gen Z, 25,87% milenial dan lain-lain. Dan ini data yang sangat sudah sederhana dibandingkan dengan
proses, data cleansing, data analisis, dan lain-lain yang terjadi sebelum data visualisasi ini. Itu aja dari saya, materi saya. Mungkin sedikit saya kasih sharing apa aja sih yang kira-kira nanti akan dipelajari waktu workshop. Nah, ini contohnya. Kalau belum ada perubahan, kayaknya pakai R ya kata panitia. Nah, ini kita mulai dari data wrangling. Data wrangling ini adalah proses data cleansing ya. Jadi data wrangling atau data cleansing itu di data analisis itu memakan porsi paling banyak dari suatu data analisis, karena di sini itu data akan dibuat seberkualitas mungkin untuk masuk ke tahap analisis. Beda ceritanya kalau datanya bukan data mentah. Jadi misalnya ada teman-teman yang ngambil data dari BPS, itu datanya udah bersih kan. Nah, sebenarnya proses di balik itu semua ada data wrangling yang panjang. Yang teman-teman lihat saat ini, misalnya data pendapatan UMR se-Indonesia itu berapa, terus buka websitenya BPS, itu data yang sudah bersih. Jadi makanya nggak ada proses teman-teman untuk yang kayak ribet untuk membersihkan datanya. Nih misalnya di sini kita mau lihat glimpse. Glimpse itu kita mau melihat keseluruhan dari variabel dari datanya. Jadi ada data apa aja sih di dataset itu? Ada variabel apa aja sih di dataset itu? Apa sih berapa sih banyak row dan kolomnya di situ? Nah, dengan glimpse itu kita bisa lihat bahwa di data car sales itu ada 17 kolom, ada 23.906 row, dan ada yang berupa variabelnya karakter, ada yang DBL. DBL ini double, artinya dia number. Nah, yang karakter ini padahal ada date. Ada date, itu kita perlu ubah dia menjadi kebentuk date. Nah, date itu kita bisa ubah bentuknya, bentuk karakternya. Misalnya dia dari karakter jadi date ini. Dari sini dia karakter udah berubah jadi date sesuai dengan variabelnya. Terus ada lagi faktor-faktor yang awalnya karakter, terus kita jadikan faktor. Di sini kita coba lihat missing value-nya, dan kita coba ganti missing value-nya ini dengan pendekatan median, mean, atau quantile imputation. Ya, jadi hal penting juga untuk sebuah data itu adalah tidak adanya missing value. Di sini kita coba untuk tangani missing data atau missing value itu dengan ada beberapa approach. Beberapa di antaranya adalah dengan pendekatan mean, median, dan quantile. Ada juga yang pakai random forest. Ada juga yang pakai interpolasi dan lain-lain. Nah, di sini kita coba pakai salah satu dari sini. Ada median, mean, sama quantile. Ini kalau pakai random forest, pakai ini. Terus kita lihat transformasi ke normalan datanya pakai tes. Ada beberapa tes yang dipakai di sini. Terus ya ini proses data wrangling. Terus kita bisa eksplorasi datanya dengan beberapa library di sini. Di sini kita bisa lihat berapa kolom yang isinya variable discrete, berapa yang continue, terus berapa yang kolom yang missing, berapa row yang complete, dan berapa missing observation atau missing value-nya. Di sini kalau berdasarkan data ini ada 3,3% missing value, ada 3,3% sel yang hilang di situ, dan perlu kita lakukan imputasi atau pendekatan cara mengganti data yang hilang itu. Jadi di sini kita eksplorasi jenis datanya. Eksplorasi data ini penting sebelum kita ke
pemodelan data. Terus di sini kita bisa eksplorasi banyak berdasarkan misalnya kategorinya, berapa yang male, berapa yang female, terus berapa yang sesuai dengan engine-nya, ada yang overhead camshaft, nggak tahu artinya apa. Pokoknya itu ada yang pakai transmisi manual dan ada yang auto. Ini kita bisa lihat banyak sesuai visualisasinya di sini sebelum kita lakukan pemodelan. Termasuk juga kita mau lihat bagaimana sebaran datanya ya melalui density ini. Ada yang skewness-nya ke kiri, ada yang ke kanan. Apakah sudah termasuk normal atau belum? Histogramnya juga. Terus kita bisa deteksi outlier-nya di mana aja. Ini sebagian dari data eksplorasinya. Kita bisa lihat mana yang punya outlier, gimana sebaran datanya. Terus ada pemodelan data, kalau nanti semoga sampai sebagai waktunya cukup untuk kita bisa lakukan visualisasi data, misalnya lewat plot histogram. Kemudian kita lihat korelasi antar variabelnya juga bisa. Terus ngelihat Kiki plot, sebaran datanya, ini trennya, ya, dan lain-lain. Bisa sampai, kalau waktunya memungkinkan, bisa sampai bikin forecast. Ini kita bisa lihat plot ACF, PACF-nya, terus kita modelkan time series-nya. Itu dia dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dina. Wow, penyampaiannya sangat daging semua nih, Bu. Materinya sangat benar-benar bermanfaat nih. Saya juga semakin kebayang tentang data analis itu sebenarnya seperti apa sih begitu. Oke, itu untuk penyampaian materinya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi di sesi tanya jawab ini kami akan membuka untuk 3 kesempatan untuk penanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya nih, silahkan langsung saja untuk raise hand terlebih dahulu. Karena di sini pertanyaan yang kami buka hanya 3 nih, jadi terbatas banget nih. Dan tentunya bagi penanya akan mendapatkan door prize yang menarik nih dari panitia. Oke, langsung saja untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Mungkin ada yang membuat bingung atau ada yang membuat jadi kepo nih tentang sesuatu yang di data analis. Daripada bingung sendiri, lebih baik langsung aja nih kita tanyakan ke ahlinya. Oke, kepada Saudari Filza Inarah, silahkan boleh on mic dan on cam jika memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Zainara izin bertanya, Bu. Apa sih yang perlu kita lakukan atau pelajari lebih dalam lagi jika kita tertarik ingin menjadi data analis? Kedengaran suaranya atau Iya, kedengaran. diulang? Ada Asik. yang lain dulu atau saya langsung jawab? Oh iya, Ibu mau menjawab langsung atau kita tampung dulu? Boleh ditampung dulu. Oke, kita tampung dulu untuk pertanyaan pertama, lalu pertanyaan kedua. Silakan teman-teman jika ingin bertanya langsung aja di Itu raise ada hand yang terlebih raise dahulu. hand, Marena Oke, sama Marena silahkan. sama siapa nih? Kepada Saudari Marena. Assalamualaikum Bu,
izin nanya, mohon izin untuk nggak on cam. Ya, Jadi tadi kan ada dijelasin tentang manipulasi data gitu. Dan waktu itu pernah juga dengar dari salah satu cutting kalau misalnya datanya itu kurang memungkinkan untuk dilakukan analisis, itu kan dilakukan manipulasi data. Nah, untuk manipulasi data ini apakah ada aturan-aturan tertentunya gitu Bu untuk melakukan manipulasi data ini? Nah, terus gimana sih nanti setelah dimanipulasi itu gimana apa namanya itu? Setelah dimanipulasi datanya itu apa yang menjadi batasan sehingga kita bisa memperoleh hasil yang kita inginkan gitu Bu. Terima kasih. oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Satu kesempatan lagi nih untuk penanya. Kesempatan terakhir bagi yang ingin bertanya, ya kepada Baik Nurul Apriliana. Silakan untuk on mic dan on cam. Kedengaran nih, Li? Kedengaran, silakan. Kedengaran. Saya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya Bu, izin bertanya, bagaimana cara memilih data yang tepat untuk, bagaimana cara memilih metode yang tepat untuk melakukan analisis suatu data? Oke. Tadi ada Abdul Rohim belum dipilih. Boleh satu lagi? Aku protes dia dari tadi saya raise hand nggak dipilih. Mute, mute Lia belum unmute. Oke, mohon maaf Kak atas kesalahannya, saya tadi tidak lihat. Jadi kita berikan satu kesempatan lagi nih untuk Kak Abdul Rohim, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh moderator. Jadinya di sini saya izin bertanya, Kak. Jadi terkait dengan belajar data analis ini, nah kebetulan saya sangat tertarik dengan data analis. Namun saya terkendala oleh jurusan saya, Kak. Jadi jurusan saya itu beda dengan apa yang saya mau pelajari terkait dengan data analis ini. Menurut Kakak itu bagaimana sih cara langkah awal saya untuk mempelajari data analis ini seperti itu agar nanti terbiasa dengan hal-hal yang bentuknya data. Terima kasih. Jurusan apa Abdul Rohim? Saya jurusan peternakan, Kak. Oke. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kita lanjut ke ini sekarang untuk menjawabnya nih Ibu. Di sini sudah ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi dari Kak Filzah bahwa apa sih yang perlu kita pelajari lebih dalam jika ingin belajar mengenai data analis? Oke. Makasih pertanyaannya buat Filzah, Inarah ya tadi ya. Filzah, jadi sesuai tadi yang pernah kita singgung ya, kalau mau jadi complete package, the whole package of data analysis itu ada beberapa kompetensi core yang harus kita kuasai. Dan itu bukan pilihan ya, jadi makin komplit tentunya makin bagus. Tentu saja yang pertama itu statistika. Kompetensi kita untuk paham mengenai data. Datanya itu, kompetensi pertama, kompetensi statistika atau matematika. Tapi terutama sih statistika, karena beberapa matematika itu biasanya ada yang pure matematik kayak aljabar, ini lebih ke statistik. Jadi ngerti teori probability, terus basic-basic statistik harus paham, statistika dasar terutama. Karena sebenarnya
banyak hal di bisnis itu yang tidak memerlukan advance analisis yang gimana-gimana gitu. Beda sama yang kita pelajari di kuliahan. Ini yang udah saya em, rasakan sendiri pengalaman ini ketika saya kerja di NGO maupun di korporat gitu ya. Jadi beda banget nanti apa yang kamu hadapi di kerjaan sama yang kamu dapetin di kuliah. Kalau kuliah tuh mesti analisisnya gini gitu, terus pakai statmat segala macam itu nggak akan terlalu banyak di highlight di situ. Tapi konsep dasar soal statdasmu, gimana kamu menerjemahkan angka, bagaimana kamu ngambil em, inference dan interpretasi terhadap data itu yang paling akan kepake gitu. Dan ini kita ngomong sebagai data analis yang praktikal ya, bukan sebagai akademisi misalnya dosen atau researcher. Jadi kalau misalnya data analis yang saya omongin di sini adalah data analis yang secara praktis ada di field-field tertentu dan bukan yang researcher pure researcher atau akademisi. Itu statdas terutama paling penting kalian pelajari. P-value harus tahu loh artinya apa. Nanti ditanya P-value itu apa tuh banyak yang nggak bisa jawab kan. Terus ya statdas. Terus kedua itu ini sebenarnya mirip ya pertanyaan yang pertama sama yang keempat. Apa yang harus ya sekalian saya jawab Abdurrahim juga. Jadi kalaupun kita nggak ngerti stat yang terlalu advance, at least statdas kita dapetin di kuliah dan kita harus udah paham banget statdas itu luar dalam dan mampu kemudian menginterpretasikan semua statistik yang ada di statdas itu di situ. Terus untuk selanjutnya adalah kemampuan ketika kita bisa menjalankan software tertentu itu penting untuk praktikal software, untuk praktikal data analis. Jadi nggak harus bisa coding, at least kalian bisa pakai Excel, atau Excel kan sebenarnya Excel itu banyak banget dipakai di kantoran. Jadi saya selama di Telkom dulu jarang banget pakai software analisis. Yang dipakai itu lebih banyak ke Excel. Dan Excel itu sebenarnya bisa dieksplor. Di sana juga ada add-ins yang namanya data analysis. Di situ 80% ada, kecuali kayak misalnya time series analysis yang harus keluarin plot PACF, ACF itu di sana baru kurang ya. Kalau mau yang lebih kompleks, ambil yang open source macam R atau Python. Dan ya itu sih penting. Nggak apa-apa kalian tuh nggak terlalu bisa R atau Python, yang penting kalian bisa memvisualisasikan data. Jadi ingat tujuannya data analis itu adalah bagaimana membuat informasi itu semudah mungkin. Entah kalian mau ribet-ribet pakai script atau tinggal pakai pakai software yang tinggal klik-klik terus hasilnya keluar, itu akan sama aja hasilnya, asal kalian bisa memvisualisasikan dan juga mengkomunikasikan data itu. Yang ketiga, business intelligence. Business intelligence itu artinya kalian paham. Misalnya saya mau menspesifikkan diri ke bisnis, bisnis strategi atau bisnis atau strategi pemasaran. Saya harus paham, selain statistik yang saya harus paham ilmu pendampingnya. Itu namanya business intelligence. Jadi saya harus ngerti teori pemasaran, atau mungkin tadi Abdurrahim, dia orang peternakan. Jadi saya paham nih ketika saya ngomongin data analisis di bidang peternakan atau animal science, saya tuh paham apa konteks animal science itu di aplikasi statistik gitu. Gimana angka-angka itu nggak hanya bicara sebagai angka, tapi punya background konteks. Saya nggak ngerti peternakan, coba misalnya, tapi kayak kalau dengan angka tertentu ini artinya misalnya pertumbuhan
pertumbuhan sapinya itu melambat atau bagaimana, itu kan yang tahu orang animal science, yang bisa mengelaborasi lebih detail lagi itu dengan keilmuan peternakan itu. Jadi business intelligence di sini juga penting untuk jadi komplement. Sama kemampuan untuk public speaking juga penting karena nanti kita akan mengkomunikasikan data itu gimana ke stakeholders. Itu sih beberapa core-nya. Tadi ada statistik, terus kemampuan software, business intelligence, sama public speaking. Bagaimana Kak Filzah dan Kak Abdul Rahim? Apakah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah terjawab. Beberapa poin tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Dian itu sudah terjawab gitu. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Oke, Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi mengenai manipulasi data nih dari Kak Marena. Oke, nah kalau untuk pertanyaannya dari Marena ini, saya jawabnya ini agak sulit karena harus based on konteks. Datanya kayak gimana dulu. Jadi saya nggak bisa jawab general karena data manipulasi itu tergantung konteks datanya kayak apa. Tapi berdasarkan prinsipnya, misalnya contoh ada keterbatasan data ya. Terus kita mau nah, itu kan agak susah saya jawabnya. Apakah konteksnya adalah keterbatasan data atau datanya jelek semua karena kualitasnya atau banyak yang bolong, itu kan beda-beda ya. Nah, misalnya data manipulasinya nih, konteksnya dia banyak missing value-nya. Dimanipulasi dengan bagaimana? Dengan mengimputasi nilai penduga buat missing value gitu. Jadinya cara manipulasi data itu kembali ke konteks kasus dari kualitas datanya. Jadi penting untuk kita tahu variabelnya, terus variabelnya apa, karakteristik datanya apa sebelum kita melakukan manipulasi data. Tapi manipulasi data keseluruhan itu sekitaran tentang kayak mengatur data agar dia bisa lebih gampang dianalisis gitu. Termasuk yang tadi ya kayak kita ngecek outlier atau missing value itu kan tujuannya agar tidak ada data yang bolong sehingga nanti untuk analisisnya dia udah gampang dimodelkan, gampang dianalisis lanjutan dan lain-lain. Sejauh mana batasannya itu ya itu balik ke konteks. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai data analis juga ada namanya kalau misalnya kita kekurangan data gitu, kita bisa melakukan macam-macam pendekatan kalau di statistik. Bisa kita tadi misalnya kita lakukan interpolasi, terus kita bisa cari proksi dari variabel lain. Kalau datanya, misalnya saya pengen data stunting nih, tapi nggak ada data stuntingnya karena susah didapetin. Saya bisa memproksi dengan menggunakan teori tertentu, bahwa misalnya bisa nih diproksikan dengan berat badan bayi lahir rendah. Karena nanti secara teori kesehatan berat badan bayi lahir rendah itu akan mengarah ke stunting. Jadi semuanya itu harus ada dasarnya ketika kita melakukan justifikasi terhadap variabel gitu. Jadi nggak bisa ambil semua tuh dicomot tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Jadinya ada adjustment dan justifikasi yang perlu kita pertimbangkan ketika kita melakukan analisis data gitu. Oke, itu dia yang untuk Marena. Terus yang ketiga, Ya, yang pertanyaan ketiga dari Liana tadi, bagaimana memilih metode yang tepat untuk menganalisis data? oke.
Eh, ya, dari siapa tadi? Dari Kak Liana, Oke, Liana. Nurul Aprian. Untuk metode untuk menganalisis data ini, yang paling penting adalah tahu karakteristik datanya. Jadi, at least tahu ada beberapa data itu bisa dibedakan berdasarkan skala pengukurannya, berdasarkan periode pengambilan waktunya, ada yang namanya data cross-sectional, ada yang namanya data time series. Kalau data cross-sectional itu bisanya dianalisis pakai data apa aja, data time series itu bisanya dianalisis pakai data apa aja, itu ada pakemnya kalau di statistik. Terus ada data panel, itu bisa dengan metode apa aja. Data panel itu data gabungan antara cross-sectional dan data time series. Terus ada data spasio-temporal, itu juga bisa dianalisis apa aja. Jadinya ada pakemnya sesuai dengan karakteristik datanya. Terus ada lagi kalau dia ngikutin sebaran tertentu, misalnya sebaran normal, oh dia bisa diregresiin untuk data cross-sectional. Kalau dia nggak ikut sebaran tertentu, berarti dia dianalisisnya non-parametrik. Non-parametrik nih macam-macam lagi. Parametrik misalnya dia ikutin sebaran tertentu. Kalau dia sebaran normal, berarti dia linear biasa. Kalau dia ikutin sebaran gamma, berarti dia ke model gamma. Kalau dia responnya cuma 2, binary logistik, berarti dia ke model regresi binary logistik. Jadinya pertama yang harus ditahu kalau mau menganalisis data adalah karakteristik datanya kayak apa. Tahu dia termasuk data panel, time series, atau dan lain-lain, terus dia masuk distribusi atau enggak. Nah, baru nanti dari kalau udah tahu dia masuk distribusi tertentu atau enggak, baru dia mau diapain, mau dideskriptifkan kah, atau mau dilihat hubungan kausalitasnya, lihat lagi dari tujuan dari stakeholders. Kayak tadi ya, kita harus define problemnya, mau diapain, apakah cuma mau lihat tren, atau mau dibandingin, atau mau dilihat kausalitasnya, itu macam-macam. Jadi, tapi yang pertama adalah karakteristik datanya dulu. Sama mau nambahin yang buat Abdurrahim dari jurusan lain, pengen jadi data analis gitu ya. Ini sebenarnya memang fenomena yang banyak terjadi, jadi jangan khawatir walaupun nggak dari statistika atau matematika. Memang sudah jadi persaingan terbuka untuk bisa jadi data scientist dan data analis. Jadi sebenarnya berarti business intelligence-nya sudah ada untuk di bidang peternakan. Jadi tinggal ditambah kompetensinya di bidang statistik. Seharusnya sih kalau di peternakan ada statistika dasar ya, jadinya dimanfaatkan kesempatan belajar statistika dasar itu untuk bisa menguasai angka-angka, beberapa angka-angka yang fundamental untuk diketahui di parameter-parameter atau statistik yang perlu diketahui di analisis data. Terus kalau mau secara praktikal itu sekarang udah banyak banget free course. Bisa cari yang data analytics for beginner di Coursera atau Khan Academy. Ada lagi banyak deh yang gratis-gratis untuk kayak, dan dia mandunya tuh step by step. Hanya statistik dasar dan yang kamu perluin, misalnya softwarenya hanya R atau SQL untuk database-nya. Jadi banyak banget sekarang free sources, ada yang Google juga ngasih free certification, entah ini buat Abdurrahim yang jurusannya peternakan maupun teman-teman yang matematika statistik, mulai dari sekarang manfaatin sisa waktu kuliah ini untuk membangun portofolio kompetensinya gitu. Jadi nanti pas sudah fresh graduate, itu udah ada nih beberapa sertifikasi walaupun itu Coursera, tapi itu tanda kita pernah belajar dan nambah kompetensi kita di situ. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana teman-teman? Sudah terjawabkah pertanyaannya kepada Kak Marena tadi, pertanyaan ketiga? Marena kedua. Kedua, mohon maaf. Oke, itu saja untuk sesi penyampaian materi dan tanya jawab.
teman-teman yang berbahagia, kita sudah mendapatkan materi yang sangat insightful. Dari tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari data, dari fungsi data analis, job desk-nya, dan prospek kerjanya seperti apa. Jadi kita kita harus paham dulu nih, apa pengertian dari data itu sendiri gitu. Tadi ada kutipan dari Cliff Hamby yang mengatakan bahwa data is the new oil. Jadi maksudnya itu adalah banyak hal yang didapatkan hanya dengan kita mengolah data gitu. Di mana data ini diibaratkan seperti minyak yang tersebar di mana-mana, akan tetapi jika tidak diolah maka hanya akan menjadi sia-sia gitu, padahal memiliki dampak yang luar biasa. Nah, jadi untuk mampu mengolah data itulah yang kita pelajari di data analis ini, begitu. Data analis itu adalah seni mengolah data mentah menjadi sesuatu yang insightful, begitu teman-teman. Lalu tadi juga kita belajar mengenai dengan 6-step data exploration. Proses dari analisis data itu mulai dari dengan define the problem, terus juga pengumpulan data, membersihkan data, menganalisis data, hingga visualisasi data dan menyajikan data. Dan untuk pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai analisis data, teman-teman jangan lupa untuk bergabung dan mendaftarkan diri pada workshop GCC 2024. Di situ kita akan membahas mengenai Empowering Data Analyst Skills for Effective Data Exploration. Kita akan membahas mengenai data wrangling dan pemahaman lebih mendalam lagi mengenai analisis data. Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini, bermanfaat untuk kita semua dan semakin paham mengenai Introduction to Data Analysis. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Dina Eka Putri selaku pemateri kita yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait data analis. Juga terima kasih kepada audiens yang begitu antusias menyimak dan bertanya, dan juga untuk kepada penyelenggara panitia yang begitu hebat sehingga acara webinar kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan penuh antusiasme yang positif. Dan saya ingin mengingatkan lagi nih untuk pembelajaran yang lebih dalam lagi, yang ingin kepo lagi mengenai data analis, jangan lupa ya, join workshop data exploration yang akan dilaksanakan di Aula Wali Kota. Oke. Dan untuk teman-teman yang telah bertanya tadi, untuk pengambilan hadiahnya silahkan konfirmasi ke panitia, kontaknya akan kami cantumkan di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Lia Vita Pratiwi selaku moderator pamit undur diri. Selamat siang dan saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Lia yang sudah membantu acara kita pada siang hari ini. Kita lanjut ke acara ke-6 yaitu penyerahan sertifikat kepada Ibu Dina Eka Putri selaku pemateri webinar Introduction to Data Analysis yang secara simbolis akan ditampilkan di layar. Oke. Silakan kepada panitia untuk mengambil dokumentasi. Oke, terima kasih kepada Ibu Dina Eka Putri. Terima kasih banyak panitia dan MC. Oke, diharapkan kepada para peserta untuk mengisi absensi untuk keperluan pembuatan sertifikat melalui link Gform yang tersedia di kolom chat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara demi acara yang telah kita lalui bersama. Hingga tibalah kita di penghujung acara yaitu penutup.
Sebelum menutup acara kita pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina Eka Putri yang sudah menyampaikan materi webinar kita pada pagi hari ini tentang Introduction to Data Analysis. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, semoga apa yang kita dapatkan hari ini juga dapat berguna ke depannya. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini sampai akhir. Saya izin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, jika ingin mengetahui lebih dalam tentang data analis dapat mengikuti workshop kami pada tanggal 22 September 2024 yang bertepatan pada hari Minggu. Offline di Aula Kantor Wali Kota Mataram. Terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya, Melinda Fauzi, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima teman-teman. Terima kasih kasih Bu Ibu. Dina. Terima kasih teman-teman.